Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hidayah Susatri dalam pembelajaran matematika kelas 7. Kali ini kita akan melanjutkan materi segi 4, yakni bagian yang kedua. Apa saja yang kita bahas kali ini? Yang pertama yaitu trapesium. Kemudian yang kedua adalah belah ketupat. Dan yang ketiga adalah layang-layang. Seperti halnya materi sebelumnya, masing-masing bangun datar ini akan kita bahas bagaimana definisinya, kemudian luas dan keliling, sifat-sifat, dan latihan soal terkait bangun datar. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang trapesium. Apakah trapesium itu? Nah, ini macamnya ada 3 ya. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu trapesium sembarang. Yang kedua adalah trapesium sama kaki dan trapesium siku. Definisi secara umum adalah segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Segi 4, sepasang sisinya sejajar. Berarti sepasang laginya tidak sejajar, gitu ya. Kemudian sifat macam-macam dulu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada trapesium sembarang, bentuknya seperti ini. Tanda panah pada CD dan AB itu berarti atau simbol dari tanda sejajar. Jadi AB sejajar CD, sedangkan AD dengan CB itu tidak sejajar ya. Kemudian CE itu adalah garis tinggi ya, di situ disimbolkan dengan T. Nah, ini trapesium sembarang. Yang kedua ada trapesium siku-siku, sama AB sejajar CD, kemudian AD adalah tinggi. Kita lihat pada A dan D nampak sudut siku-siku. Jadi kalau disebut trapesium siku-siku itu pasti ada 2 sudut siku-siku di dalamnya. Sementara kalau semuanya sama dengan segi 4 yang lain, kalau dijumlah karena ada 4 sudut, maka jumlah sudut dalam setiap segi 4 itu sama dengan 360. Untuk yang ketiga yaitu trapesium sama kaki. Manakah yang disebut kaki? Yang sama panjang. Di situ ada tanda ya, AD sama dengan BC. Jadi sama kakinya di situ. Nah, garis tingginya disimbolkan dengan T. Itu macam-macam trapesium. Kita lanjut dengan sifat-sifat trapesium. Yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Jelas ya, sesuai definisi tadi. Seperti pada gambar di samping juga, itu AB sejajar CD. Sedangkan AD dan CB itu tidak sejajar, sehingga hanya memiliki sepasang. Kemudian yang kedua, jumlah sudut dalam sepiaknya adalah 180. Yang mana itu? Ya, sudut dalam sepiaknya adalah sudut A dan D. Ya. Kemudian yang satunya adalah kita ketahui di situ A dan D itu sama-sama siku-siku, berarti 90 tambah 90 sama dengan 180. Karena dalam segi 4 itu jumlah keempat sudutnya itu harus 360, maka B ditambah C yang ini ya, B dan C itu bukan sama ya, sudutnya tidak sama kalau ini. Nah, B tambah C itu jumlahnya juga 180. Nah, itu sifat kedua. Sifat yang ketiga, memiliki satu simetri putar. Ini ditunjukkan dengan ketika trapesium, misalnya ABCD itu kita putar ya, dia akan kembali ke posisi semula itu ketika kita putar hanya dengan satu sudut, yaitu 360 derajat, sehingga dikatakan memiliki satu simetri putar.
Kemudian yang keempat, pada trapesium sama kaki memiliki satu simetri lipat. Jadi khusus sama kaki. Kalau di sini tidak memiliki ya. Pada trapesium sembarang apalagi tidak ada. Jadi khusus pada trapesium sama kaki. Seperti ini misalnya. Ya, dia akan memiliki satu simetri lipat. Di mana itu? Ini ya. Nah, kalau kita lipat persis di tengahnya itu ya, garisnya persis di tengah, maka dia akan berhimpit menjadi dua bagian yang sama. Itu sifat-sifat dari trapesium. Kita lanjut ke luas daerah trapesium. Nah, kalau ada seperti ini ya, ada AB, berarti ini yang sejajar adalah AB dengan CD, kemudian ini adalah tingginya. Maka luas trapesium itu dirumuskan dengan luas itu sama dengan setengah kali tinggi kali jumlah dua sisi yang sejajar. Ini rumusnya ya, setengah dikali tinggi dikali jumlah dua sisi sejajar. Sedangkan untuk keliling trapesium sama dengan keliling bangun yang lain, itu tinggal kita jumlahkan sisi-sisinya. Berarti keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Kembali lagi ke A, ini ke keliling. Latihan soal ya terkait trapesium. Ada dua contoh soal. Ini contoh pertama, tentukan keliling trapesium pada gambar berikut. Udah ya, tinggal kita jumlah saja. Keliling sama dengan dari AB dulu, 6 tambah 5 tambah 4 ditambah 3. Berapa itu? 6 dengan 4 itu 10, berarti 18. Jadi kelilingnya 18 cm. Kemudian contoh 2, tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, trapesium digabung dengan persegi ya, itu ada tanda sama, berarti panjangnya sama ya. Kalau ini 10, misalnya ini 10 lagi, 10 semua ya. Ini kita tarik garis, berarti ini 10 kan, tarik garis ke sini, berarti sampai sini saja itu 10. Kanan kiri sama, karena trapesiumnya sama kaki, maka 22 dikurangi 10 itu 12 ya. 12 saya bagi 2, berarti ini sampai sini adalah 6. Ini juga 6. Sehingga untuk mencari luas kita perlu mencari tinggi trapesium. Berarti di situ tinggal diambil sini ya, ini tingginya berarti ini 6. Berapa pasangannya? Ya, triple Pythagoras. 6, 10. Pasangannya adalah 8. Dari mana 8? 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Tahu ini ya. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Akar 100 dikurangi 46. Akar 64 sama dengan 8. Sehingga luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas persegi ditambah luas trapesium. Luas perseginya sisinya 10 S kuadrat, berarti 10 kuadrat. Sedangkan luas trapesiumnya apa tadi rumusnya?
setengah kali tinggi, ya terus saja ya, setengah tinggi kali AB tambah CF. Saya batasi 10 kuadrat itu 100 ya. Kok sama dengan salah ya, ditambah ini ya, ditambah setengah kali 8 kali AB nya tadi 22, CF nya 10, berarti 100 ditambah 4 kali berapa ini, 32, 100 ditambah 2 kali 4 itu 128 ya, sehingga sama dengan 228. Satuannya karena luas adalah satuannya, jadi luasnya 228 cm per persegi. Oke, kita lanjut bangun datar berikutnya, yaitu belah ketupat. Apakah belah ketupat itu? Belah ketupat adalah jajar genjang yang diagonalnya berpotongan tegak lurus ya, jadi belah ketupat itu jajar genjang. Jadi mirip dengan, gambarnya mirip dengan apa? Dengan persegi ya. Memang persegi itu juga merupakan belah ketupat ya. Kalau saya punya persegi kan juga seperti ini. Jadi persegi itu juga termasuk belah ketupat. Oke, sifat-sifat ya. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang itu ya, ada tanda AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Kemudian yang kedua, diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membagi 2 bagian sama panjang, maksudnya ini ya, sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Misalnya sudut A. Sudut A itu sama dengan sudut C ya. Sudut A itu sama dengan sudut C. Sudut A sendiri, A dan C itu dibagi 2 oleh diagonal AC. Jadi membentuk sudut DAC dan sudut BAC itu juga sama besar. Demikian juga dengan sudut BCA dan sudut DCA itu juga sama besar. Itu maksudnya sifat ketiga. Kemudian yang keempat, memiliki 2 simetri putar, yakni kita putar dengan sudut 180 derajat dan 360 derajat. Jadi kita putar 180, maka menempati posisinya dengan apa? Posisi titik B di A, di D dan A berpindah ke C. Ya, kita putar lagi akan kembali ke posisi awal dengan sudut 360 derajat. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, memiliki 2 simetri lipat. Simetri lipatnya mengikuti diagonal ya. Jadi simetri lipatnya yaitu melalui garis AC dan satunya melalui diagonal BD. Kita lanjut dengan luas daerah belah ketupat. Ya, kalau ada belah ketupat seperti ini ya, maka luasnya ini ditulis A, B, C, D ya. Berdasarkan sifat tadi, maka A sama dengan B sama dengan C sama dengan D ya. Luasnya itu didefinisikan dengan setengah
D1 kali D2. D1 adalah diagonal 1 itu ya, di gambar. Kemudian yang kedua D2 itu adalah diagonal kedua. Itu rumus luas daerah bola ketupat. Kemudian kalau keliling tinggal ditambah sisi-sisi yang ada di sekeliling bangun bola ketupat ya. Jadi K-nya sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Bang ya. Kemudian kita ke latihan soal. Ada 2 soal sama dengan trapesium tadi. Yang pertama, diketahui keliling sebuah bola ketupat adalah 40 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya 12 cm, maka luas bola ketupat tersebut adalah, ini soal tanpa gambar ya. Boleh agar mudah kalian gambar dulu sketsanya. Bola ketupat. Saya gambarkan sketsanya. Salah satu diagonalnya 12, misalnya ini ya, ini 6 berarti ya. Kelilingnya 40, karena K40 maka S-nya adalah 40 per 4, karena keempat sisinya sama panjang, berarti 10, berarti ini 10. Ini tadi tegak lurus 6, 8 tadi pasangannya 6, 8, 10 ya. Kalau ada seperti ini tadi, ini 6, ini 10, maka ini adalah 8. Tadi sudah kita hitung ya. Ditanyakan apa? Keliling. Tanyakan luas ya. Luas bola ketupat. Luasnya tadi sama dengan apa? Setengah kali D1 kali D2. D1 nya kita sudah tahu 12. Berapakah D2? D2 berarti kalau ini tadi ketemu 8, berarti ini 8 ya. 8 tambah 8 itu 16. Setengah kali 12 kali 16 berarti 8 kali 12 96 ya. Di luasnya 96 cm per segi. Kita lanjut soal yang kedua. Tentukan luas daerah dan keliling bola ketupat pada gambar berikut. Diketahui diagonalnya 24 dan 18 ya. Kita hitung luas lebih dulu. Luas sama dengan setengah kali D1 kali D2, sehingga sama dengan setengah kali 24 dikali 18. 12 kali 18 216 ya. 216 luas cm per segi. Kemudian kita akan mencari keliling. Keliling tinggal menjumlahkan sisinya, atau sisinya dikali 4, tapi sisinya kita belum tahu. Kita ambil satu dulu. Ini 12, ini 9. Berapa ini? Berarti AB itu ya. AB itu sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 144 ditambah 81 sama dengan akar 225. Berarti 15.
sehingga kelilingnya sama dengan 4 kali sisi, 4 kali 15 dengan 60 cm. Oke, sekarang kita membahas tentang layang-layang. Apakah yang dimaksud dengan layang-layang itu? Gambarnya seperti ini ya. Dari A ke C itu disebut C1 panjangnya ya. Kemudian yang dari B ke D atau D ke B disebut D2, diagonal 2. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi sama panjang di sini adalah AD sama dengan AB dan BC sama dengan DC ya. Dan diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi D1 tegak lurus D2 atau AC tegak lurus DB. Itu layang. Kemudian sifat-sifatnya memiliki 2 pasang sisi sama panjang tadi ya, sesuai definisi. Diagonalnya berpotongan tegak lurus dan satu diagonalnya membagi 2 sama panjang. Kalau saya gambarkan itu seperti ini ya, yang sama panjang ini, sedangkan ini dengan ini tidak ya. Kemudian yang ketiga tegak lurus, berarti ini ya siku. Dan yang ketiga memiliki sepasang sudut yang sama besar. Manakah sudut yang sama besar? Ini ya. Kemudian memiliki satu simetri putar ya, karena hanya sepasang yang sama panjang, maka simetri putarnya hanya satu, yakni ketika dia diputar 360 derajat akan kembali ke bentuk asal. Memiliki satu simetri lipat. Satu simetri lipatnya adalah diagonal yang vertikal ya. Itu simetri lipatnya. Kita lanjut dengan luas daerah layang-layang. Diketahui layang-layang ABCD ya. Terus D1 itu sama dengan AC misalnya. Kemudian D2 itu sama dengan BD. Luas layang-layang itu dirumuskan dengan setengah kali D1 kali D2. Rumusnya sama dengan rumus bola ketupat ya. Tetapi yang membedakan adalah sisinya. Kalau layang-layang hanya sepasang yang sama panjang, sedangkan kalau bola ketupat tadi keempat sisinya sama panjang ya, bedanya. Kemudian keliling layang-layang sama saja dengan keliling yang lain, maka kelilingnya adalah jumlah dari keempat sisinya. Berarti AB saya tambah BC tambah CD tambah DA. Keliling. Kita ke latihan soal. Soal pertama, perhatikan gambar. Ada layang-layang PQRS. Jika SQ sama dengan 16, maka luas layang-layang tersebut adalah SQ 16. Berarti ini kan sama panjang tadi ya. Karena 16 berarti ini 8 ya. Kita gunakan Pitagoras untuk mencari panjang PR ya. Misalnya ini saya beri nama PQRST, ini T ya. T potongannya ini adalah T. Maka kita cari panjangnya PT dan TR. Panjang PT berarti ini 10, ini 8. Berapa ini?
tadi sudah ya, 10, 8 itu pasangannya 6 cm, jadi ini 6. Kemudian yang ini 17, 8. 17 kuadrat itu, ini TR ya, 17 kuadrat itu 289, berarti TR itu sama dengan akar 289 dikurangi 64 ya, kurangi 64 sama dengan 225, akarnya 15 tadi sudah ya. Nah, sehingga panjangnya PR itu sama dengan 6 ditambah 15 sama dengan 21, sehingga luas layang-layang sama dengan setengah D1 kali D2, setengah kali 15 berapa? 16 ya, 16 kali 21, 8 kali 21 berapa? 168 ya, cm per segi. Lanjut soal kedua. Kita gabungan layang-layang dan apa itu? Trapesium ya, trapesium sama trapesium siku-siku ya. Di sini adalah siku-siku. Pertanyaannya, jika panjang CE sama dengan 21, maka keliling bangun pada gambar di atas adalah CE 21. Sama dengan tadi ya, CE 21. Sekarang kita cari, belum ada huruf apa ini, A, B, C, D, E, F, G. Misalnya ini G ya, ini saya beri nama G. Maka panjangnya FG berapa? FG itu berarti sama dengan 22 dikurangi 8 ya, kayak yang tadi ya, berarti ini panjangnya 8, ini juga 8, sehingga kita bisa mencari panjangnya. CE tadi tahu ya, CE tadi 21, ini diketahui, CE 21. Berarti CG berapa? CG kita hitung dulu. Akar 17 kuadrat 289 ya, dikurangi 64, akar 225 tadi sudah ya, 15. Berarti EG sama dengan CE dikurangi CG, 21 dikurangi 15, 6 ya, sehingga ED itu sama dengan tadi 6 berapa? 6, 8, 10 kalau di gambar ini ya, ini 8, ini 6, berarti ini 10, berarti ED sama dengan 10. Pertanyaannya tadi apa? Keliling, sehingga keliling sama dengan panjangnya AP berarti sama dengan panjangnya EG. Tadi sama dengan CG ya, berarti ini 15, sehingga kelilingnya ini tadi 10 ya, kelilingnya sama dengan, kita mulai dari 15, dari AB 15 ditambah 22
ditambah lagi 17, ditambah lagi 10-nya 2 kali, ditambah lagi 14. Berapakah itu? Yang bawah ini 20, 34. 34, yang atas 54 tambah 34, 88 cm. Demikian ya. Mohon maaf ada sedikit gangguan suara-suara dari sebelah ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan kalian ulang kembali, berlatih kembali, baru mencoba soal atau tugasnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.